وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه إلى يوم الوفاء أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Insyaallah kita masuk dan mulai mempelajari dalam kitab Syarhul Aqidatil Wasithiyah. Sekarang kita masuk pada pertemuan yang ketiga. Di pertemuan pertama kita telah membahas tentang penulis memulai dengan kata basmalah. Dan di pertemuan kedua kita sudah membahas tentang penulis mengawali dengan kata alhamdulillah. Dan diakhiri dengan penjelasan bahwasanya al-huda, petunjuk, ada dua jenisnya. Ada hudan bima'na dalalati wal bayan, huda bermakna penunjukan dan penjelasan, dan ini dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW, terdapat di dalam Al-Quran dan dapat diberikan oleh orang-orang yang berilmu. Bisa terjadi dan bisa tidak terjadi, bisa dilakukan dan bisa tidak dilakukan, bisa diterima dan bisa tidak diterima. Dan nau'utsani, jenis yang kedua adalah hudan bima'na taufiq wal ilham. Huda bermakna taufik dan ilham, kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak memiliki ini, yang dimana Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah ini kepada pamannya Abu Talib. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Dan ini pasti terjadi. Maka hidayah hakiki yang sebenarnya adalah hidayah yang kedua ini, yaitu hidayah taufik dan ilham. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik dan hidayahnya. Dan sekali lagi ingatkan, kita lihat diri kita. Ketika kita mendapatkan ilmu, mendapatkan petunjuk, mendapatkan arahan, apakah kita mengamalkannya? Apakah itu membuat kita semakin takut kepada Allah, membuat kita semakin berharap kepada Allah, membuat kita semakin semangat dalam beribadah kepada Allah? Apabila itu, maka insya Allah kita dapat taufik dari Allah SWT dan ilhamnya. Namun apabila tidak, maka hati-hati, kita tidak mendapatkan taufik dan ilhamnya, dan boleh jadi itu akan menjadi malapetaka kita nanti di akhirat kelak, yang dimana kita akan dipertanyakan tentang keilmuan kita. Dan sekarang kita masuk wadinil haq. Coba antum melihat di halaman 7. Dilihat matanya agar kita bisa nyambung dengan apa yang dijelaskan oleh pensyarah. Ista'milu qalan suwatakum. Habli taqillah. Kaif urid an ahlik sya'rak awalan. Mau dicukur dulu botak baru antum pakai beci terus. Ayo, dakika 1 menit. 1 menit, cepetan, 10 detik nih. Di situ penulis rahimahullah ta'ala mengatakan alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk. Ini udah kita bahas. Apa makna alhamdu? Yang segala puji hanyalah milik Allah, yang Allah dipuji karena telah memberikan nikmat-nikmat kepada hambanya. Itu salah satunya, salah satu nikmat yang paling besar yang sehingga disebutkan oleh penulis, yaitu pengutusan Rasul dengan membawa petunjuk. Dan petunjuk ada 2 tadi barusan kita ulang. Kemudian wadinil haq, dan membawa agama yang hak, agama yang benar. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, pensyarah hafizallah ta'ala, dilihat syarahnya halaman 8 paling bawah. Wa dinil haqqi huwal amalus salih. Dinil haq, dia adalah amal saleh. Dan sebelumnya bil huda, petunjuk, itu dia adalah ilmu. Wa dinil haq, dia adalah amal saleh. Yaitu Allah mengutus Rasulnya untuk agar menyuruh umatnya membawa ilmu dan beramal, mengamalkan ilmu. Wad-dinu yutlaqu wa yuradu bihi al-jazaa. Ka qawlihi ta'ala maliki yaumiddin. Wa yutlaqu wa yuradu bihi al-khudu'u wal-inqiyadu. Wa idafatu ad-dini ila al-haqqi min idafatil mausufi ila sifatihi, ay ad-dinil haqqi. Wal haqqu masdaru haqqa yahiqqu
bima'na thabata wa wajaba wa didduhu al-batilu. Ya, harakatnya perhatikan, udah tahu semuanya? Ya, fokus. Wa dinil haq, dia adalah amal soleh. Maka di sini pensyarah memberikan faidah kepada kita. Bahwasanya din itu dia dapat bermakna amal soleh. Itu makna yang pertama yang disampaikan oleh pensyarah. Wa dinil haq, yaitu amal soleh. Dan ini yang dimaksud, bahwasanya din di sini maknanya adalah amal soleh, amalan. Sebagaimana dikatakan kama tadinu tudan, sebagaimana engkau beramal maka engkau akan dibalas. Tadin, din, nah, di situ engkau beramal. Ini makna yang pertama dari din. Dan ini yang dimaksud. Makna yang kedua, wad-dinu yutlaqu wa yuradu bihil jaza'u. Dan din diitlaqkan dan diinginkan dengannya juga adalah balasan. Bisa bermakna balasan. Contohnya seperti firman Allah Ta'ala, Maliki yaumiddin, yang merajai hari agama. Maksudnya apa? Hari pembalasan. Tadi din yang pertama artinya apa? Amalan. Din yang kedua artinya balasan. Wa yutlaqu wa yuradu bihi al-khudu'u wal inqiyadu. Ini din makna yang ketiga yang selama ini kita pahami. Itu din yang berarti agama. Ulangin. Din yang pertama tadi artinya amal soleh. Din yang kedua tadi artinya balasan. Dan din yang ketiga inilah yang selama ini kita pahami, yang itu yang berarti agama. Yaitu wa yutlaqu wa yuradu bihi, diitlakan dan diinginkan dengannya adalah ketundukan dan kepatuhannya. Agama. Din apa? Agama. Agama apa? Ya, ketundukan dan kepatuhan. Jadi din ada 3 maknanya. Perhatikan ini nanti keluar. Uzkur lana min ma'anid din. Ma'na al-awwal al-amalu salih. Ma'na tsani al-jaza' wa ma'na tsalits al-khudu' wal inqiyad. Wa idhafatud dini ilal haq, penyandaran agama ad-din kepada hak. Kan di situ mudhof ilaih. Penyandaran maksudnya apa? Mudhof ilaih. Dinil haq, din mudhof, al haq mudhof ilaih. Kata pensyarah itu termasuk min idhafatil mausufi ila sifatihi, termasuk penyandaran yang disifati kepada sifatnya. Jadi ini sama saja sifat dan mausuf, na'at dan man'ud. Sifat mausuf, na'at dan man'ud. Yaitu dikatakan ad-dinil haqqi, bisa jadi na'at man'ud. Jadi mudhof ilaihi ini dia berkedudukan na'at dan man'ud. Sifat mausuf, yaitu ad-dini al-haqqi. Agama ini sifatnya hak. Agama ini sifatnya benar, nggak ada kekeliruan, kebatilan sedikit pun sama sekali di dalamnya selama-lamanya. Na'at man'ud, sifat mausuf. Wal haq, apa itu haq? Haqqu masdaru haqqa yahiqqu. Ya, masdar dari kata haqqa, fi'il madinya, yahiqqu fi'il mudhari'nya, masdarnya haqqun. Apa maknanya? Bimakna thabata wa wajaba, bermakna tetap dan wajib. Yaitu agama yang tetap, agama yang wajib. Tetap, tidak ada kekeliruan, tidak ada ini, tidak ada itu, wajib ya, harus dipeluk. Harus seseorang semuanya masuk ke dalamnya. Kalau tidak, wassalam. Enggak masuk surga dah tuh. Wadidduhul batilu, dan lawannya adalah batil. Lawan dari hak adalah batil. Kemudian penulis melanjutkan perkataannya, dan ini membawakan dari firman Allah Subhanahu wa taala, liyudhhirahu 'alad dini kullih.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala. Dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 33 Allah mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan juga surat Al-Fath ayat 28 huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Apa arti liyudhhirahu ala ad-dini kullih? Yaitu agar memenangkan atas agama semuanya. Liyudhhirahu, agar Allah memenangkannya atas agama semuanya. Agar Allah liyudhhirahu, yaitu fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali kepada Allah. Liyudhhirahu, hu-nya kembali kepada dinil haq, agar Allah memenangkan agama yang hak ini daripada agama semuanya. Agama Yahud, agama Nasran, agama Majus, agama ini, Buddha, Hindu. Allah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk mengalahkan semua agama. Ay liyu'liyahu ala jami'il adyani bil hujjati wal bayani wal jihadi. Hatta yudhhira ala mukhalifihi min ahlil ardi min arabin wa ajamin milliyina wa musyrikina. Maksudnya apa? Liyudhhirahu ala dini kullih, kata pensyarah, liyu'liyahu, agar meninggikannya, ala jami'il adyan, atas semua agama. Dengan apa cara memenangkannya, meninggikannya? Yaitu bil hujjah, dengan hujjah, wal bayan, penjelasan, wal jihad, dan jihad. Tapi pertama kali dengan penjelasan, dengan dakwah. Nggak mau menerima, jihad. Dahulu itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ketika ingin berperang, beliau mendakwahkan dulu. Ikut kepada agama Nabi Muhammad. Kalau tidak, dan seterusnya. Hatta yudhhira, agar menang, agar tinggi, ala mukhalifihi, atas orang-orang yang menyelisihinya. Ya, salah itu mukhalifina, tapi nunnya dibuang karena dia mudhaf. Mukhalifihi. Agar tinggi dan agar menang atas orang-orang yang menyelisihinya min ahlil ard, daripada penduduk bumi, dari bangsa Arab dan bangsa Ajam, milliyin, kaum komunis, wa musyrikin, dan orang-orang musyrik. Waqad waqa'a dzalik, dan itu sudah terjadi. Kita melihat bagaimana sirah perjalanan hidup Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk memperjuangkan agama ini. Beliau berdakwah pertama sirriyah, diam-diam, kemudian jahriyah, terang-terangan. Beliau mendakwahkan, kemudian beliau diganggu di ini dan di itu, kemudian terjadilah jihad, perang, ada perang ini, perang ini, perang ini. Sudah terjadi hal itu. Dan sampai sekarang ini. Fa innal muslimina jahadu fillahi haqqa jihadihi hatta ittasa'at ruq'atul biladil islamiyyati wa intashara hadha ad-dinu fil masyariqi wal magharibi. Fa innal muslimin, karena sesungguhnya orang-orang muslim, jahadu fillah, mereka berjihad di jalan Allah. Ya akhi, tugas antum yang antum lakukan sekarang itu ringan, itu sepele, itu kecil, itu kerdil dibandingkan para sahabat dulu. Mau belajar saja itu diam-diam. Mau belajar saja ancamannya mati. Ancamannya apa? Dibunuh. Ancamannya apa? Ditusuk. Ancamannya apa? Dilempar batu. Antum belajar, tinggal belajar dengan tenang, nyaman. Nggak perlu antum capek-capek berjihad, jalan berkilo-kilometer. Ingat, jalan kaki. Nggak naik motor aja capek. Jalan berkilo-kilometer, lihat tuh para sahabat. Nggak di aspal, nggak di rumput, di bawah terik matahari, pasir yang tandus. Kalau mau perang gitu dulu.
Jalan sebulan. Udah jalan capek, jalannya juga bawa barang lagi banyak. Bawa senjata, bawa perbekalan. Kalau nggak bawa perbekalan mati di jalan. Bawa makan, bawa minum, bawa ini. Nyampe sana udah capek, orang mungkin kalau kita aduh, mungkin kalau orang-orang kayak gitu, aduh Ustaz capek Ustaz, kan gitu kan modelnya kayak santri sini. Aduh capek Ustaz, belajar aja jam segini. Aduh capek Ustaz, ngapain aja gini-gini, panas Ustaz, gitu kan. Waduh Ustaz, masa siang-siang panas Ustaz, kan gitu. Waduh, bayangkan kalau kita hidup di zaman sahabat. Jangan-jangan sampai kita mungkin termasuk orang-orang munafik lagi, naudzubillah min dzalik. Berarti itu menunjukkan betapa kuatnya iman para sahabat. Jalan sebulan habis antum. Orang yang nggak punya iman, ngapain jalan sebulan? Mendingan istirahat di rumah. Itulah orang-orang munafik tuh. Jangan sampai kita termasuk orang munafik. Apa jawaban yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Wan naru asyaddu harra. Ketika ingin perang Tabuk, Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk berperang, dan ada orang munafik menggembor-gembori, jangan perang, jalan perjalanan jauh sekitar sebulan. Sekarang lagi musim panas. Akhirnya apa? Turun firman Allah, wan naru asyaddu harra. Api neraka lebih panas. Maksudnya apa? Dulu perjuangannya tuh lebih keras. Perang sebulan jalan di bawah terik matahari. Udah sampai sana, perang lagi berantem. Pulang lagi, udah bercucuran darah. Ada yang kena tombak sini, ada yang kena sabetan pedang sini, ada yang kena panas sini. Pulang lagi jalan sebulan. Subhanallah. Antum sekarang tinggal duduk manis, pakai kipas, nyaman. Udah ada temboknya, udah ada atapnya. Tinggal belajar. Ini juga buku, udah nggak perlu antum tulis. Ingat dulu para ulama tuh nggak ada buku cetakan gini. Butuh ngapain? Ditulis dulu pakai tangan. Nggak ada cetakan. Kalau pengen punya buku, nulis sendiri, ditulis, baru nanti belajar. Antum udah tinggal cetak, beli udah. Tinggal dengarkan, paling minimal harokat terjemahan. Nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita semua. Maka di sini pensyarah rahimahullah ta'ala mengatakan, fa innal muslimin jahadu fillahi haqqa jihadi. Tuh. Sesungguhnya orang-orang muslim mereka berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihadnya. Kalau orang-orang muslim di zaman Rasulullah, para sahabatnya modelan kayak orang kita, suka ngeluh. Bagaimana? Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Hatta ittasa'at ruq'atul biladil islamiyah. Sampai tersebar area negeri-negeri Islam. Wantashara hadzal dinu, dan tersebar agama ini fil masyariqi wal magharib, di belahan timur dan di belahan barat. Maksudnya apa? Tingkatkan lagi semangat kita, fokus kita, kesungguhan kita. Apa yang kita lakukan gak ada apa-apanya. Mudah. Walaupun berat karena kita lemah. Hidup di dunia ini nggak ada yang berat. Nggak ada yang mengatakan nggak ada yang mengatakan dunia itu berat. Yang ada Allah mengatakan akhirat itu berat. Oleh karena itu semangat untuk mengumpulkan bekal di kehidupan yang berat itu di akhirat. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah menjadi saksi. Ay syahidan annahu rasuluhu wa mutalli'un ala jami'i af'alihi wa nasiruhu ala a'da'ihi wa fi dhalika dalalatun qati'atun ala sidqi hadzal rasuli idh law kana muftariyan la'ajalahu Allahu bil 'uqubati. Kama qala ta'ala, walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin. Ya akhi, antum kalau baca sejarah nangis antum. Bagaimana ketika perang Khandaq, Nabi dan para sahabatnya gali apa? Gali parit. Kelaparan. Antum pernah gak kelaparan? Saking laparnya itu antum ikat batu di sini, gak pernah kan? Pada saat itu para sahabatnya ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
kita sedang kelaparan, dibuka perutnya, itu batu semua diikat di perutnya, diganjal, biar lambungnya ketekan dan kerasa kenyang. Dan Rasulullah, beliau nggak berkata apa-apa, beliau membuka lagi perutnya dan ternyata batunya lebih banyak daripada para sahabatnya. Maksudnya apa? Berat. Oleh karena itu semangat. Wa kafa billahi syahida, yaitu syahidan, saksi, annahu rasuluhu, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah yang menjadi saksi. Wa mutali'un ala jami'i af'alihi, dan memperhatikan atas semua perbuatan-perbuatannya. Memperhatikan atas semua perbuatan-perbuatannya, yaitu perbuatan Rasulullah SAW. Wa nasiruhu, dan Allah yang menolongnya, menolong Rasulullah SAW ala a'daihi, atas musuh-musuhnya. Wa fi dzalika dalalatun qati'atun, dan pada hal itu terdapat dalil yang pasti, penunjukan yang pasti, ala sidqi hadzal rasuli, atas kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Itu menunjukkan atas kejujuran Rasul. Kata pensyarah, idlau kana muftariyan, karena apabila Rasulullah SAW membuat hal-hal yang baru, berkhianat, menyampaikan sesuatu yang tidak diwahyukan oleh Allah, muftariyan, iftara, membuat kedustaan. Ya, muftariyan itu membuat kedustaan, membuat hal-hal yang baru, membuat kedustaan, menyampaikan sesuatu yang tidak pernah diwahyukan oleh Allah. La'ajalahu Allahu bil uqubati, niscaya Allah akan mempercepatnya dengan hukuman. Tapi apa? Rasulullah tidak dihukum. Maka itu menunjukkan akan kejujuran Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengancam nabinya, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, jikalau dia Nabi Muhammad berkata atas nama kami, taqawwal, berkata kedustaan atas nama kami. Dia menyampaikan padahal bukan wahyu, kemudian di atas namakan wahyu. Menyampaikan padahal bukan wahyu, kemudian di atas namakan wahyu. Ba'dal aqawil, sebagian perkataan-perkataan. La akhadna minhu bil yamin, maka kami akan mengambil dia dengan tangan kanan kami, kata Allah. Tsumma laqata'na minhul watin, kemudian kami benar-benar akan memutuskan darinya urat nadinya. Allah akan mematikan Rasulullah SAW, mengancam, memberikan hukuman kalau seandainya Rasulullah berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala padahal bukan berasal dari Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala menolong nabinya, maka ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW jujur dalam berdakwah, tidak membuat kedustaan, tidak membuat kedustaan. Wa asyhadu an la ilaha illallah, ay uqirru wa a'tarifu anna la ma'buda bihaqqin illallahu wahdahu la syarika lahu. Fi hataini al-kalimataini ta'kidun lima tadammanathu syahadatu an la ilaha illallah minan nafyi wal itsbati. Nafyul ilahiyati amma siwallahi wa itsbatuhu lillahi. Fa qawluhu wahdahu ta'kidun lil itsbati wa qawluhu la syarika lahu ta'kidun lin nafyi. Setelah penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau kita lihat matan biar nyambung, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Kemudian wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah. Itu nanti akan dijelaskan maksudnya apa. Kita lihat lagi ke syarah halaman 9. Wa asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi, maksudnya apa? Ai uqirru, aku meyakini. Wa a'tarifu, dan aku mengakui. Jadi apa makna syahadah? Al-iqrar wal i'tiraf, yaitu aku bersaksi, maksudnya apa? Aku meyakini dan aku mengakui. Penting ini. Jadi kalau ditanya aku bersyahadat, apa aku bersyahadat? Yaitu aku meyakini dan aku
mengakui. Faruk, Faruk. Kenapa tidur Faruk? Subhanallah. Ana tadi baru jelaskan bagaimana perjuangan para rasul dan terutama Nabi kita Muhammad SAW, para sahabatnya. Kemudian malah masih tidur. Subhanallah. Banyak-banyak istighfar Faruk. Boleh jadi itu karena banyak dosa-dosa kita, kesalahan kita. Istighfar. Memohon ampun kepada Allah SWT. Karena yang membuat punggung kita ini berat apa? Dosa. Alam nashrah laka sadrak. Terus apa lagi? Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Tuh. Wa wada'na anka wizrak, dan kami angkat darimu bebanmu. Alladhi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Jadi yang membuat kita capek, malas, ngantuk dalam belajar, dalam salat tuh dosa kita. Oke, kita lanjut. Di sini kata pensyarah rahimahullah taala, hafizallahu taala, asyhadu ay uqirru wa a'tarifu, aku meyakini dan aku mengakui, anna la ma'budu bihaqqin illallah, bahwa saya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, yang maha esa, tidak ada sekutu baginya. Lihat di sini kata wahdahu la syarikalah. Berkata pensyarah hafizallahu taala, fi hatainil kalimataini ta'kidun lima tadammanathu syahadatu an la ilaha illallah minan nafyi wal itsbati. Fi hatainil kalimatain, pada dua kata ini, wahdahu dan la syarika lahu, ta'kidun, terdapat penguat, lima tadammanathu, terhadap apa yang terkandung dalam syahadat alla ilaha illallah minan nafyi wal itsbat, dari peniadaan dan penetapan. Wahdahu, semata, ini menguatkan penetapan bahwa saya beribadah hanya kepada Allah semata. La syarikalahu, itu adalah untuk menguatkan an-nafyu, peniadaan. Ini belum Anda baca, masih penjelasan dari Anda. La syarikalahu, untuk menguatkan an-nafyu, peniadaan. Tidak ada sekutu baginya, itu janganlah kalian mensyirikannya, karena tidak ada sekutu baginya. Enggak ada yang menyamainya, enggak ada yang menyainginya. Jangan kalian syirikan Allah. Kata pensyarah, nafyul ilahiyati amma siwallahi wa itsbatuhu lillahi, yaitu meniadakan Tuhan-Tuhan selain Allah dan menetapkan Tuhan hanya untuk Allah. Faqauluhu, maka perkataan penulis ya di dalam muqaddimah, wahdahu, semata, itu ta'kidun lil itsbat, penguat untuk penetapan. Kan rukun la ilaha illallah ada berapa? Rukun la ilaha illallah ada berapa? Enggak, rukun bukan syarat. Rukun la ilaha illallah ada berapa? Dua. An-nafyu wal itsbat. La ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi. Ini dia nafyu, peniadaan. Illallah, kecuali Allah, ini dia itsbat, penetapan. Dan wahdahu itu ta'kidun lil itsbat. Semata, wahdahu artinya semata, itu penguatan untuk itsbat. Beribadahlah hanya kepada Allah semata. La ilaha illallah. Jadi illallahnya itu dia penguatnya. Penguat untuk isbatnya. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, itu dia untuk penguatnya. Semata. Wa qauluhu la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, ini ta'kidun lin nafyi, penguat untuk peniadaan, yaitu dari la ilaha. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi karena tidak ada sekutu baginya. Nggak ada yang menyamainya, nggak ada yang menandinginya. Oleh karena itu tidak ada sekutu baginya. Masya Allah. Satu lagi biar nggak gantung, iqraran bihi wa tauhida. Setelahnya nanti kita lanjut besok. Wa qauluhu iqraran bihi wa tauhida, sebagai bentuk pengikraran, keyakinan
wa tauhida dan pengesaan. Masdarani muakkidani li ma'na al-jumlatis sabiqati. Wa ashhadu an la ilaha illallah ila akhirih ay iqraran bil lisani wa tauhidan ay ikhlasan fi kulli ibadatin qawliyatin aw fi'liyatin aw i'tiqadiyatin. Kata pensyarah, wa qawlu iqraran bihi wa tauhida, yaitu dengan meyakininya dan mengesakannya. Iqraran bihi wa tauhida, keduanya adalah masdar. Iqraran dari aqarra yuqirru, tauhidan dari wahhada yuwahhidu, masdar. Muakkidan yang keduanya sebagai penguat untuk makna jumlah sebelumnya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, penguat itu. Tidak, aku bersaksi, aku meyakini, aku mengakui tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Iqraran bihi wa tauhida, aku mengikrarkannya, aku meyakininya dan mengesakannya. Itu penguat untuk makna jumlah sebelumnya. Asyhadu an la ilaha illallah ila akhirih. Ai iqraran bil lisan, aku mengikrarkan dengan lisan, mengakui dengan lisan, wa tauhida dan mengesakannya. Apa maksudnya mengesakannya? Tauhida ai ikhlasan, mengikhlaskan fi kulli ibadatin, pada setiap ibadah, ucapan qauliyah, fi'liyah, perbuatan, au i'tiqadiyah, ibadah keyakinan. Naktafi bihadzal qadar. Ana berharap setiap apa yang kita pelajari dapat menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah, membuat kita semakin cinta dan berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana minta udah azan, enggak ada lagi yang main, nggak ada yang bercanda.